Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Adeng Lekmantara dari channel Sunda Si Abah yang akan mengupas sejarah Sunda dengan tuntas. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep-konsep Sunda yang mencerahkan. Jadi biar ada selang-seling, jadi tidak hanya kronologi sejarah aja yang dibahas, tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan Sunda yang mencerahkan. Jadi konsep-konsep Sunda yang mencerahkan. Jadi karena berbicara tentang Sunda, jadi berarti yang pertama kali akan dibahas adalah kata Sunda itu sendiri. Jadi Sunda itu berarti suci murni. Kata Sunda itu pertama kali diungkapkan oleh Maharaja Purnawarman untuk menamai ibu kota barunya yang bernama Sundapura. Dengan menamai Sunda, sebenarnya Purnawarman itu mau membuat suatu identifikasi yang jelas dan tegas tentang orientasinya ke depan, yaitu kesucian dan kemurnian. Masyarakat Sunda sekarang harusnya mengembalikan orientasi untuk kedepannya itu berdasarkan kesucian dan kemurnian. Kesucian itu menyangkut suatu kebenaran. Dan yang kedua adalah galuh. Galuh juga dikonsep menurut suatu konsep yang sangat idealisme. Karena galuh itu berarti permata. Atau kemungkinan berasal dari kata galuh. Galuh itu adalah suatu inti dari pohon yang sangat kuat atau pangteasnya kalau dalam bahasa Sunda itu. Nah, jadi galuh dalam bahasa aslinya berarti permata, sedangkan kalau diartikan dari kata Sunda yang berasal dari galuh berarti inti dari suatu batang pohon yang paling keras. Jadi intinya dengan menamai galuh itu berarti Wureti Kandayun mencita-citakan bahwa masyarakat galuh itu menjadi permata-permata kehidupan yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Jadi tidak hanya galuh juga, ada pakuan. Pakuan itu berarti paku. Paku itu lambang dari suatu keteguhan atau kokoh, ancek, pancek. Nah, jadi orang Sunda itu harus kokoh, teguh dalam menjalani aturan. Nah, ancek, pancek. Gitu. Jadi kalau udah peraturan udah ditetapkan, orang Sunda itu harus teguh memegangnya, intinya seperti itu. Makanya ibu kota kerajaan Sunda itu dinamain Pakuan, ancek pancek kokoh, nah, gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya nama ibu kota kerajaan saja yang berhubungan dengan paku. Raja-raja Sunda juga banyak yang berhubungan dengan paku, jadi yang kokoh, artinya kokoh pancek. Di antaranya Prabu Susuk Tunggal. Susuk Tunggal itu kan susuk. Tunggal itu artinya paku juga. Nah, terus Prabu Linggabuana. Kalau Linggabuana itu kan paku juga, Lingga Buana, Buana bumi. Atau kalau arti sekarang itu pasak bumi atau tiang pancang kalau mungkin sekarang ini. Nah, sama juga Lingga Bumi, Lingga Bumi. Jadi Raja Galuh tahun yang meninggal tahun 852 juga kan namanya Lingga Bumi. Sedangkan yang gugur di Bubat itu Prabu Lingga Buana. Jadi berhubungan dengan paku, kokoh. Karena Prabu Lingga Buana juga sangat kokoh dalam memegang kesundaan sehingga dia bergelar Prabu Wangi. Jadi orang yang sangat kokoh sehingga di akhir kehidupannya dia itu dikenang sebagai Prabu Wangi. Jadi Prabu yang sangat harum, raja yang sangat harum. Jadi tidak hanya Sunda dan Galuh saja yang berkaitan dengan permata atau dengan arti-arti yang sangat
idealis atau mencerahkan. Salahkan negara juga itu berasal dari kata perak. Jadi perak itu adalah suatu perhiasan. Salahkan negara terletak, ibu kotanya Rajatapura itu terletak di Pandeglang. Jadi Pandeglang sendiri sebenarnya ada kaitan dengan perhiasan. Pandai itu berasal dari kata ahli pembuat logam atau perhiasan. Gelang itu adalah perhiasan yang melingkar di tangan. Jadi seolah-olah ada keterkaitan. Pandeglang itu berarti kan tempat atau pusat industri atau pembuatan logam perhiasan. Jadi seolah-olah ada keterkaitan antara Pandeglang sendiri dengan kota lamanya Rajatapura atau Salakanegara itu yang berarti perak. Jadi Salakanegara itu berkaitan dengan perhiasan. Setiap manusia itu akan selalu memburu perhiasan. Berikutnya itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu berasal dari kata tarum dan negara. Tarum itu dalam bahasa Sunda berarti pertarungan. Jadi kemungkinan Sungai Citarum yang sekarang ada, yang kita kenal itu dulunya merupakan tempat pertarungan dalam penaklukan kerajaan-kerajaan. Berikutnya adalah Sumedang. Sumedang itu berasal dari kata insun medal, insun madagan, yang berarti saya dilahirkan, saya menerangi. Jadi suatu konsep yang sangat mencerahkan Sumedang itu. Jadi kalau diartikan zaman sekarang sebenarnya berarti saya dilahirkan, saya mencerahkan, atau saya dilahirkan untuk pencerahan. Mungkin seperti itu kalau diartikan dalam konsep sekarang. Jadi kata insun medal, insun madangan sebenarnya perkataan dari Prabu Tajimalela, raja kedua dari Sumedang, jadi Sumedang Larang. Ia merupakan putra dari Prabu Aji Putih. Dalam kondisi sekarang ini, sebenarnya masyarakat Sunda harusnya mulai tampil untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Sunda itu berarti suci dan murni, yang berarti masyarakat Sunda harus mengkampanyekan atau memberikan pencerahan supaya kembali kepada kesucian dan kemurnian sebagai manusia, yaitu menjunjung tinggi kebenaran, termasuk kejujuran dan keadilan yang sekarang mulai langka di bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.